Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amin. Di sini saya Kartika Amelia dari kelas PAI 5C akan mempresentasikan tentang salah satu sifat Rasulullah, yaitu fatonah dan hikmah beriman kepada kitab Allah. Selanjutnya yaitu sifat Rasul, yaitu fatonah, yang dijelaskan dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 269, yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Yu'til hikmata may yasha wa may yu'til hikmata faqad utiya khairan katsira wa may yadhkuru illa ulul albab, yang artinya Allah menganugerahkan al-hikmah atau kepahaman yang mendalam tentang Al-Quran dan As-Sunnah kepada siapa yang dia kehendakinya, dan barang siapa yang dianugerahkan hikmah, dia benar-benar telah dianugerahi karunia yang banyak, dan hanya orang-orang yang berakalah yang dapat mengambil pelajaran dari firman Allah tersebut. Nah, di sini saya memakai dua tafsir. Yang pertama, tafsir Kemendag itu menjelaskan Allah memberikan hikmah kepada siapa yang dikehendakinya. Maksudnya bahwa Allah telah menganugerahkan hikmah, kebijaksanaan, serta ilmu pengetahuan kepada siapa yang dikehendakinya di antara hambanya, sehingga ilmu dan hikmah itu ia dapat membedakan mana yang benar dan mana yang salah, mana yang anugerah dari Allah dan mana bisikan dari syaitan gitu. Nah, alat untuk memperoleh hikmah itu yaitu akal yang sehat dan cerdas, yang dapat mengenal sesuatu berdasarkan dalil-dalil dan bukti-bukti, dapat mengetahui menurut hakikat yang baik dan menurut yang salah gitu. Nah, barang siapa yang telah mencapai hikmah dan pengetahuan yang demikian itu, berarti dia telah dapat membedakan mana antara janji Allah dan mana bisikan setan gitu. Dan Allah juga menegaskan siapa saja yang telah memperoleh hikmah dan pengetahuan semacam itu, berarti dia telah memperoleh kebaikan yang banyak di dunia maupun di akhirat kelak. Dia tidak mau menerima bisikan-bisikan setan, bahkan dia menggunakan segenap panca indera, akal, dan pengetahuan untuk mengetahui mana yang baik dan mana yang batil, mana yang petunjuk dari Allah, mana yang bisikan dari setan gitu. Dan pada akhir ayat ini Allah juga memuji orang-orang yang berakal dan mau berpikir. Mereka selalu ingat dan waspada serta dapat mengetahui apa yang bermanfaat dan dapat membawanya kepada kebaikan dunia dan akhirat. Yang kedua yaitu ayat tafsir. Nah, menurut tafsir ini, hikmah ialah kemampuan untuk memahami syariat agama. Ada pula yang menafsirkan bahwa hikmah adalah pemahaman yang mendalam tentang Al-Quran dan As-Sunnah. Ada juga yang menafsirkan hikmah itu tepat dalam berkata dan bertindak. Ada juga yang lain berpendapat bahwa hikmah adalah ilmu yang bermanfaat yang membuahkan amal serta mengetahui rahasia-rahasia syariat. Nah, karena hal itu dia dapat membawa kebahagiaan yang kekal baik di dunia maupun di akhirat. Oleh karena itu, warisan para nabi bukanlah harta atau yang lainnya, melainkan adalah ilmu. Seseorang yang memiliki hikmah, ia dapat menyempurnakan jati dirinya. Ia mengetahui mana yang hak dan mana yang batil. Ia tepat dalam berkata dan bertindak. Ada dua golongan yang ketika itu terbagi menjadi dua, yaitu golongan yang menyambut seruan para rasul. Nah, mereka itulah orang-orang yang memiliki daya pikir dan akal yang sempurna. Golongan yang kedua yaitu golongan yang tidak menyambut seruan rasul. Nah, mereka lebih memilih perkara yang rusak yang datang menghampiri fitrah mereka. Mereka pun meninggalkan ketaatan kepada Rabbul manusia. Oleh karena itu,
tentang kisah kecerdasan Rasulullah SAW. Rasulullah SAW merupakan manusia yang diberi kecerdasan luar biasa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesuksesan Nabi Muhammad sebagai seorang pemimpin umat memang telah dibekali kecerdasan oleh Allah. Kecerdasan itu tidak saja diperlukan hanya untuk memahami dan menyampaikan wahyu Allah. Kecerdasan dibekalkan juga karena beliau mendapat kepercayaan Allah untuk memimpin umat, karena agama Islam diturunkan untuk seluruh manusia dan sebagai rahmat bagi seluruh alam. Oleh karena itu, diperlukan pemimpin yang cerdas yang mampu memberi petunjuk, nasihat, bimbingan, pendapat, dan pandangan bagi umatnya dalam memahami firman-firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kecerdasan beliau merupakan satu hikmah yang dianugerahkan Allah kepada beliau dengan sifat kearifan yang selalu ditampakkan. Hal ini dijelaskan tadi dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 269. Merupakan hikmah. Dalam kepemimpinan beliau juga diiringi dengan kecerdasan gaya pemimpin yang luar biasa. Bisa nampak ketika beliau mengatur, merencanakan, dan mengontrol para pasukan yang menghadapi perang. Sebagai contoh, ketika perang Badar, beliau melakukan persiapan dan strategi ketika itu akan menghadapi musuh, sehingga musuh mengalami kekalahan. Tidak berlebih jika pasukan Islam di bawah kepemimpinan Rasulullah banyak memperoleh kemenangan, karena memang Nabi Muhammad SAW melakukan manajemen yang baik. Inilah figur Nabi Muhammad SAW sebagai seorang yang unik namun cerdas dalam segala hal. Nah, selanjutnya yang kedua yaitu hikmah beriman kepada kitab Allah dan pembahasan Quran Surat Al-Ma'idah ayat 48. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi minal kitaba wa muhaiminan alayhi fahkum bainahum bima anzalallah wa la tattabi' ahwa'ahum amma ja'aka minal haqq likulli ja'alna minkum syir'atan wa minhaja walau sya'allahu laja'alakum ummatan wahidatan walakin liyabluwakum fima atakum fastabiqul khairat ilallahi marji'ukum jami'a fayunabbi'ukum bima kuntum fihi takhtalifun. Artinya, dan kami telah turunkan kepadamu Al-Quran dengan membawa kebenaran, membenarkan apa yang sebelumnya, yaitu kitab-kitab yang telah diturunkan sebelumnya, dan batu ujian terhadap kitab-kitab yang lain. Maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang Allah turunkan, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Untuk tiap-tiap umat di antara kamu, kami berikan aturan dan jalan yang terang. Sekiranya Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikan satu umat saja, tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap pemberiannya kepadamu. Maka berlomba-lombalah dalam berbuat kebajikan, hanya kepada Allah lah kamu kembali semuanya, lalu diberitahukannya kepadamu apa yang telah kamu perselisihkan itu. Di sini saya memakai tafsir Al-Madinah Al-Munawwarah karya Syekh Profesor Dr. Imad Zuhair Hafiz, yaitu Profesor Fakultas Al-Quran Universitas Islam Madinah. Tafsirnya yaitu wa anzalna ilaikal kitaba bil haqq, dan kami telah turunkan kepadamu Alkitab dengan membawa kebenaran. Nah, kalimat ini ditunjukkan bagi Nabi Muhammad, dan makna kitab di sini yaitu Al-Quran. Musaddiqan lima baina yadayhi minal kitab, membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya, yakni kitab-kitab yang diturunkan Allah.
Karena hal itu Al-Quran mengandung perintah untuk menyeru kepada Allah dan menyeru kepada kebajikan dan melarang kemungkaran, sebagaimana kitab-kitab sebelumnya juga mengandung hal-hal tersebut. Wa muhayyimina alaih, dan batu ujian terhadap kitab-kitab sebagai saksi atas kebenaran kitab-kitab sebelumnya, pengingkar atas apa yang dinasahkan penasah apa yang diselisihkannya, menjaga asas-asas syariat di dalamnya, rujukan dalam masalah hukum yang masih berlaku atau tidak, dan penjelasan apa yang telah banyak dirubah oleh pendeta-pendeta Yahudi dan Nasrani. Fahkum bainahum bima anzalallah, maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang Allah turunkan. Allah turunkan itu yakni Al-Quran. Wala tattabi' ahwa'ahum, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka, yakni mengikuti hawa nafsu para pemeluk-pemeluk agama yang sebelumnya yang mengubah mereka atas agama, dan jangan pula kamu berbelok ataupun sesat. Amma ja'aka minal haqq, dan dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu, yakni kebenaran yang telah diturunkan kepadamu, karena setiap pemeluk agama-agama itu menginginkan agar tetap berada dalam keadaan mereka itu dan apa yang mereka dapatkan dari nenek moyang mereka, meskipun itu adalah hal yang batil dan telah dinasahkan atau telah disesatkan dari hukum yang diturunkan oleh Allah kepada mereka, sebagaimana hukum rajam dan yang lainnya yang telah mereka rubah dari kitab-kitab Allah sebelumnya. Likulli ja'alna minkum syir'atan minhaja, untuk tiap-tiap umat di antara kamu kami berikan aturan dan jalan yang terang. Dan ini ketika syariat-syariat terdahulu belum dinasahkan oleh Al-Quran. Adapun setelahnya maka tidak ada syariat atau aturan dan jalani hidup kecuali dengan apa yang didatangkan oleh Nabi Muhammad SAW. Walau sya'allahu naja'alakum ummatan wahidah, sekiranya Allah menghendaki niscaya kamu dijadikannya satu umat saja, yakni satu syariat, satu kitab, dan satu rasul saja. Walakin liyabluwakum, akan tetapi Allah hendak menguji kamu, menguji dengan perbedaan syariat-syariat. Fima atakum, terhadap pemberiannya kepadamu, yakni apa yang telah diturunkan kepada kalian berupa syariat yang berbeda-beda, untuk menguji batas ketaatan setiap umat dalam mengikuti syariatnya, apakah mereka menjalankan dan menaatinya atau meninggalkan dan cenderung kepada hawa nafsu serta menjual petunjuk dengan kesesatan. Dalam ayat ini terdapat dalil bahwa perbedaan syariat-syariat adalah dikarenakan alasan ini gitu. Fastabiqul khairat, maka berlomba-lombalah dalam kebajikan, yakni wahai orang-orang yang beriman yang berlomba-lombalah dengan umat lain yang telah menjadikan ketaatan kepada Allah atas dasar syariat mereka. Maka jalankanlah ketaatan kepada Allah atas dasar syariat kalian agar tidak dapat mengalahkan mereka dalam ketaatan. Nah, kesimpulan dari tafsir Al-Madinah tadi yaitu surat Al-Maidah ayat 48 ini, Allah itu menurunkan syariat atau aturan kepada setiap umat tergantung keadaan dan waktu umat itu sendiri waktu itu. Nah, tetapi tujuannya tetap sama, yaitu untuk beribadah kepada Allah, untuk mencari ridho Allah dan berlomba-lomba dalam kebaikan. Dan Allah juga mengutus dan menurunkan syariat kepadanya untuk memberi petunjuk kepada manusia agar berjalan dalam jalan yang benar dan lurus. Sayangnya sebagian dari ajaran-ajaran mereka disembunyikan atau diselewengkan sebagai ganti dari ajaran Rasul tersebut gitu. Dan mereka membuat ajaran sendiri yang bersifat khurafat dan takhayul. Nah, dalam ayat ini juga membicarakan bahwa Al-Quran memiliki kedudukan yang sangat tinggi. Al-Quran sebagai pengganti dari kitab-kitab sebelumnya dan sebagai penjaga dari kitab-kitab sebelumnya yang tadi diselewengkan oleh umat-umat sebelumnya atau diganti oleh umat-umat sebelumnya. Dan hikmah
hikmah beriman kepada kitab Allah. Salah satu yang pertama yaitu mana yang benar dan mana yang salah. Yang kedua, memperkuat keimanan kepada Allah yang telah mengutus para rasul untuk menyampaikan risalahnya. Yang ketiga, pedoman, sebagai pedoman agar manusia tidak berselisih dalam menentukan kebenaran, karena semua kebenaran sudah ada di dalam Al-Quran. Yang keempat, memberikan informasi sejarah kehidupan orang-orang terdahulu. Hal ini bisa menjadi pelajaran hidup yang sangat berharga bagi umat saat ini gitu. Nah, di dalam Al-Quran itu terdapat kisah-kisah kisah-kisah terdahulu sebagai pengingat bahwa misalnya di Al-Quran ada kisah LGBT. Nah, itu tuh sebagai pengingat kita bahwa kalau misalkan terjadi lagi di zaman ini akan menjadi bencana, akan bisa jadi bencana seperti umat-umat terdahulu gitu. Yang kelima itu, manusia dapat mengetahui betapa besarnya perhatian dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada para hambanya. Yang keenam, manusia yang beriman akan dapat mengetahui dan membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, karena di dalam kitab dijelaskan tentang perilaku baik dan buruk. Yang ketujuh, hidup manusia menjadi lebih tertata dan karena adanya hukum yang bersumber pada kitab suci. Yang kedelapan, mensyukuri segala anugerah dan hikmah Allah, termasuk pemberian petunjuk yang benar melalui kitab-kitabnya. Sekian penjelasan dari saya tentang salah satu sifat Rasulullah, yaitu faqamah dan hikmah beriman kepada kitab Allah. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.